Pernah kebayang nggak? Dulu di jantung Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang wah makmur dan tertib banget. Sampai-sampai ceritanya itu udah kayak legenda. Sebuah masyarakat yang hidupnya damai dan teguh banget memegang adat istiadat leluhur. Nah inilah kerajaan Pajajaran dan hari ini kita bakal coba kulik bareng-bareng jejak kebesarannya. Oke, jadi Kerajaan Pajajaran itu apa sih sebenarnya? Nama lainnya itu Kerajaan Sunda. Dan ini ya bukan kerajaan kaleng-kaleng loh. Ini tuh salah satu kekuatan Hindu terbesar yang pernah ada di Jawa bagian barat. Nah, kutipan ini nih kuncinya. Makmur, tertib, dan menjunjung tinggi adat istiadat. Ini benar-benar ngegambarin gimana masyarakatnya waktu itu. Mereka tuh dibangun di atas pondasi yang kokoh, stabilitas dan tradisi. Identitasnya udah kuat banget, jauh sebelum ada perubahan-perubahan besar di Nusantara. Oke, biar kita makin paham soal sebuah kerajaan, kan kita harus tahu ya lokasinya di mana dan kapan sih masa jayanya. Yuk kita coba taruh Pajajaran ini di peta waktu dan ruang, biar lebih kebayang. Nah, pusat pemerintahannya namanya Pakuan Pajajaran. Itu lokasinya dekat-dekat Bogor sekarang. Coba deh lihat, wilayahnya itu luas banget di Jawa Barat. Dan lokasinya ini bukan asal pilih loh, tanahnya super subur, banyak sungai yang ngalir di situ, yaitu dia sumber kekuatan dan kemakmuran mereka. Perjalanan Pajajaran ini kira-kira 3 abad, jadi mereka berdiri di abad ke-14, terus mencapai puncak kejayaannya di abad ke-15. Tapi ya, namanya juga kerajaan besar, pasti ada pasang surutnya. Akhirnya mereka runtuh di abad ke-16. Klasik banget sih siklus naik turun kayak gini. Tapi kan angka sama peta itu baru separuh cerita ya kan? Gimana ya rasanya hidup di zaman kerajaan Pajajaran? Yuk, kita coba intip lebih dalam, kita lihat gimana masyarakatnya mulai dari raja yang legendaris itu sampai ke rakyat biasanya. Setiap kerajaan besar itu pasti punya sosok pemimpin yang legendaris kan? Nah, kalau di Pajajaran, jagoannya itu Prabu Siliwangi. Namanya ini wah terkenal banget di cerita rakyat Sunda. Dia itu simbol raja yang bijaksana, adil, pokoknya perkasa deh. Di zaman dia mimpin, Pajajaran itu benar-benar masuk masa keemasannya. Dia tuh bukan cuma sekedar raja, tapi kayak arsitek kemakmurannya gitu loh. Keamanan dijamin, pertaniannya maju pesat, ya otomatis rakyatnya jadi sejahtera. Nah, ini dia yang bikin namanya dikenang terus sampai sekarang. Yang menarik dari cara mereka memerintah itu fokusnya. Pajajaran ini dikenal sebagai kerajaan yang cinta damai. Mereka lebih milih buat bangun stabilitas di dalam negeri daripada sibuk naklukin wilayah lain. Jadi rajanya itu bukan tipe penakluk, tapi lebih ke pelindung rakyatnya. Struktur masyarakatnya juga jelas banget. Ada raja dan bangsawan sebagai penguasa. Terus ada pendeta sebagai pemimpin spiritual, dan pastinya ada rakyat biasa yang jadi tulang punggung ekonomi. Petani, pedagang, pengrajin. Semuanya itu diikat sama semangat gotong royong dan tradisi Sunda yang kuat banget. Nah, biar kita benar-benar ngerti apa yang bikin mereka unik, coba kita bandingin dikit ya. Kalau kerajaan besar lain kayak Sriwijaya itu kan kekayaannya dari laut ya, dari perdagangan maritim. Pajajaran ini beda, mereka akarnya di darat, ekonominya itu dari pertanian. Ini pilihan strategis yang benar-benar ngebentuk karakter kerajaan mereka. Kalau secara resmi sih, Pajajaran ini kerajaannya Hindu aliran Shiva. Tapi di dalamnya itu ada juga pengaruh Buddha sama kepercayaan lokal. Jadi agama di sana itu bukan cuma urusan pribadi aja, tapi udah jadi kayak benang yang nyatuin pemerintah dan kehidupan sehari-hari. Semuanya jadi satu kesatuan budaya. Tapi ya, sejarah selalu ngajarin kita kalau nggak ada yang abadi. Terus, gimana ceritanya kerajaan yang makmur dan stabil ini akhirnya bisa runtuh? Nah, ayo kita bedah satu-satu faktor-faktor penyebabnya. Keruntuhannya itu bukan karena satu hal aja, tapi gabungan dari banyak masalah. Bisa dibilang kayak perfect storm gitu. Dari luar ada tekanan militer yang makin kuat dari Kesultanan Banten. Di waktu yang sama, di dalamnya sendiri kekuatan politiknya mulai goyang. Terus, ditambah lagi dengan penyebaran Islam, lanskap sosial politiknya jadi berubah total. Akibatnya, banyak wilayah yang akhirnya pindah haluan. Walaupun kerajaannya udah runtuh, warisannya itu nggak hilang gitu aja loh. Pajajaran ninggalin jejak-jejak yang masih bisa kita temuin sampai sekarang, asal kita tahu aja nyarinya di mana. Nah, ini dia salah satunya, prasasti batu tulis. Ini bukan cuma batu berukir biasa ya, ini tuh bukti fisik, pesan langsung dari masa lalu yang ngejelasin kebesaran Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Lewat prasasti ini, kita kayak dikasih jendela buat ngintip langsung ke zaman itu. Selain dari prasasti, cerita soal Pajajaran juga ada di naskah-naskah kuno. Contohnya, Carita Parahyangan. Bahkan nih, para penjelajah dari Portugis yang datang ke Nusantara juga nyatet soal adanya kerajaan Sunda.
Jadi potongan-potongan puzzle ini yang ngebantu kita nyusun lagi gambaran besarnya. Oke, jadi dari semua cerita tadi, apa sih intinya? Kisah Pajajaran ini ngasih kita setidaknya 4 pelajaran penting yang kayaknya relevan terus sampai kapanpun. Kisah Pajajaran ini jadi cerminan ya, tentang gimana pemimpin yang adil itu bisa bikin rakyatnya makmur. Terus, tentang betapa pentingnya menjaga budaya lokal sebagai jiwa bangsa. Tapi, mungkin pelajaran paling gedenya ini nih. Stabilitas itu emang penting, tapi kemampuan buat beradaptasi itu kunci buat bisa bertahan. Pada akhirnya kan, Pajajaran itu runtuh bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka gagal beradaptasi sama dunia yang terus berubah di sekitar mereka. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kerajaan yang umurnya 500 tahun ini buat ngadepin perubahan di zaman kita sekarang?